Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refi Rifki dengan rekan saya Nur Ajijah dari kelompok 12 kelas 01 Sake 005 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis. Definisi strategi. Strategi adalah rencana yang menyatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai. Melalui pelaksanaannya yang tepat oleh organisasi karakter menyatukan mengandung makna bahwa strategi menjadi alat yang mengikat keseluruhan organisasi menjadi kesatuan. Karakter luas mengandung makna bahwa strategi meliputi seluruh aspek penting dalam organisasi. Karakter terintegrasi mengandung makna bahwa strategi merupakan rencana yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan bisnis adalah segala bentuk aktivitas yang menyatukan atau bertujuan untuk meningkatkan keuntungan produksi atau potensi pelayanan perusahaan. Selain itu, pengembangan bisnis dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau waktu yang berdampak pada pertumbuhan dan perluasan perusahaan. Pengembangan bisnis adalah proses menunjukkan bisnis pada satu titik, di mana perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa pada seluruh pihak eksternal yang membutuhkan dari sisi penawaran perusahaan. Pengembangan bisnis adalah proses promosi atau membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang terkait dengan tujuan bisnis. Strategi bisnis adalah sekumpulan tujuan, kebijakan, perencanaan, dan aktivitas perusahaan yang ditunjukkan untuk mendefinisikan kesempatan bisnis di tengah pasar dan mempertahankan kelangsungan bisnis atau mencapai kesuksesan bisnis. Strategi pengembangan bisnis adalah bagian dari strategi bisnis dan tidak dapat dipisahkan dari modal bisnis. Dalam rangka mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, satu perusahaan harus terus-menerus melakukan penilaian atas strategi bisnis yang dijalankannya. Analisis strategi bisnis merupakan langkah penting dalam merancang modal bisnis yang dapat bertahan lama, sehingga berdampak pada hidup perusahaan yang berlangsung lama pula. Tahapan-tahapan pengembangan bisnis. Tahapannya ada 4. Yang pertama ada tahapan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua ada sintesis dan evaluasi. Yang ketiga ada perusahaan harus mengembangkan strategi fungsional. Dan yang terakhir ada implementasi strategi. Tantangan dalam proses pengembangan bisnis. Tantangan dalam proses pengembangan bisnis. Yang pertama, tantangan dalam produktivitas. Karena perusahaan akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang, maka dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya. Dalam rangka peningkatan produktivitas, berikut beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, supaya hasil produksi mengikuti tren yang ada, serta proses produksi dilakukan secara efisien, maka perlu dilakukan pembaruan faktor produksi seperti mesin modern yang sangat canggih. Yang kedua, ada penyediaan dana untuk melakukan pengembangan kegiatan research dan development. Agar produk bisa berkembang, desain dan mutunya dari pasar bisa merasakan pembaharuan dari produk yang dihasilkan. Yang kedua, tantangan dalam kualitas. Peningkatan kualitas atau mutu artinya sesuatu dibuat menjadi lebih baik lagi dan telah dilakukan perbaikan tingkat efisiensi.
Produk yang cepat rusak dan seringkali diperbaiki sering membuat pelanggan menjadi jengkel. Perusahaan yang baik akan melakukan perbaikan kualitas produk bahkan sampai mencakup seluruh bagian bahkan tingkat dalam perusahaan, yang terkadang dilakukan dengan mengangkat seorang kepala bagian dan seorang wakil direkturnya. Yang ketiga, ada tantangan dalam pasar global. Produktivitas serta peningkatan kualitas produk harus dilakukan agar perusahaan dapat menghadapi persaingan pasar modal makin lama makin meningkat. Yang keempat, tantangan pada lingkungan. Masalah air, polusi, dan udara menjadi tantangan tersendiri di lingkungan kita saat ini, yang memberikan imbas penyakit bagi kebanyakan orang. Perusahaan yang tidak melestarikan lingkungannya condong ditinggalkan oleh pelanggannya yang tidak senang karena pencegahan dan pengobatan penyakit akibat masalah lingkungan cenderung mengeluarkan begitu banyak biaya. Bahkan, bisa saja karyawan yang bekerja menjadi akibat masalah ini. Yang kelima, tantangan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab terhadap masyarakat harus dihadapi oleh dunia bisnis. Pertama, kelestarian lingkungan wajib dijaga kelestariannya dalam proses produksi. Kemudian, hasil barang produksi harus bermanfaat bagi konsumen. Jangan malah membahayakan konsumen. Dalam hubungan dengan karyawan maupun konsumen, pesaing dan stakeholder lainnya, seorang pembisnis juga dituntut untuk menjaga etika bisnis dalam hubungannya. Yang keenam, tantangan dalam teknologi. Proses produksi makin lama makin canggih akibat dari hasil perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita dapat melihat contoh perkembangan yang pesat dari teknologi dapat dijumpai pada handphone, dan dari smartphone QWERTY ke smartphone touchscreen, dan bahkan flip touchscreen. Demikian dapat kita lihat pada teknologi smart parking dan lainnya. Berikut rencana perusahaan agar berkembang dan bertahan. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Untuk menentukan kemungkinan perubahan permintaan produk dalam kaitannya dengan pasar terhadap kondisi perekonomian yang akan tiba dapat diperkirakan melalui lingkungan ekonomi. Kekuatan ekonomi dapat dengan sensitif menggantung suatu produk yang diminta. Namun demikian, lingkungan ekonomi mungkin mempengaruhi kelayakan bisnis yang baru. Yang kedua, ada lingkungan industri. Jika beberapa perusahaan hanya melayani pasar untuk produk yang spesifik, maka untuk menentukan tingkat pesaing, perlu juga diperkirakan lingkungan industrinya. Porsi pasar yang signifikan mungkin saja dapat diraih oleh perusahaan yang baru. Seseorang wirausaha juga harus menerka apabila perusahaan dapat memproduksi produk serupa sejenis dengan keunggulan biaya produksi tetapi tetap raih laba. Timbul pertanyaan, apakah suatu produk kualitas tinggi dapat dihasilkan oleh perusahaan baru melebihi saingannya? Ide bisnis baru akan cenderung berhasil apabila perusahaan tersebut mempunyai harga yang unggul dan kualitas yang mumpuni ketimbang para pesaing. Yang ketiga, ada lingkungan global. Lingkungan global perlu diprediksi agar dapat ditentukan apakah produk yang diminta mungkin merubah reaksi kondisi global yang akan datang atau tidak. Ekonomi luar negeri bisa jadi diubah akibat permintaan global suatu produk yang menjadi sangat sensitif mengingat banyaknya pesaing dari luar negeri. Selanjutnya ada kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama, mengenali peluang. Yang kedua, mengatur hasil dari eksploitasi. Yang ketiga, memilih strategi untuk menangkap peluang. Agar perusahaan dapat mencapai keunggulan, maka pengusaha harus memiliki kemampuan. Yang pertama, mampu meningkatkan kreativitas
daya inovasi, dan produktivitas dengan teknik kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, memberikan kepuasan pelanggan sehingga dapat unggul memberikan pelayanan all out. Yang ketiga, memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar. Yang keempat, mempermudah dikenali anggota atau komunitas dengan memasarkan produk. Dalam strategi pengembangan bisnis, kita juga mengenal dengan kata SWOT. Perusahaan harus terus menggunakan analisis SWOT untuk mengenali segmentasi, target, dan posisi dengan baik agar memastikan apakah produk yang dihasilkan perusahaan sudah benar, dapat bersaing dengan pesaing dalam hal bentuk yang sama sehingga perusahaan dapat mempertahankan keunggulan positif mereka hingga beberapa waktu. Apa sih SWOT itu? SWOT itu adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor eksternal, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Menurut Bukhari Alma, dapat disimpulkan lagi, SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan atau strengths dan kelemahan-kelemahan yaitu weakness suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan atau opportunity serta ancaman-ancaman seperti threats dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi. Strengths atau kekuatan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan. Weakness atau kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Opportunity atau peluang kesempatan adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif. Threats atau ancaman adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif. Kelemahan dan kelebihan matriks Ansoff. Kelemahan, matriks Ansoff tidak memberikan pilihan. Penggunaan Ansoff matriks sebagai alat untuk menganalisis jalur strengths merek yang dapat diikuti dan tidak dapat mengidentifikasi pilihan pemasaran. Kelebihan, matriks Ansoff adalah berguna untuk melengkapi analisis SWOT dalam membantu membuat pilihan ketika perusahaan memiliki kapasitas untuk memperluas produk maupun pemasaran, serta meningkatkan loyalitas merek. Hal ini akan mendorong pelanggan untuk membeli produk yang dipasarkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.